Halo, aku Baga. Kali ini kembali aku bakal bahas The World Best Assassin. Kali ini episodenya adalah Operasi Mata Tarto ya. Jadi si Tarto kali ini mau dioperasi buat menghasilkan mata tua HD. Bagaimana ceritanya, langsung aja kita mulai ya. Si Luke berlatih jurus baru. Dia ditemenin sama si Tarto. Jadi mereka berdua latihan bareng. Nah, kalau si Tarto latihan Magic Queen ya. Jadi si Tarto ini sebenarnya udah kuat, tapi dibandingkan Hero ya, dia masih kalah jauh. Makanya si Luke pingin nge-push si Tarto. Nah, tapi dia kan akhirnya belajar sihir angin ya, untuk mempercepat tubuhnya gitu ya ketika bergerak. Tapi ada batasnya ya, ada batas di mana si Tarto nggak bisa lebih kuat. Alasannya karena si Tarto ini nggak punya mata tua HD. Nah, makanya si Luke pingin mengoperasi mata si Tarto supaya menjadi mata tua HD. Bahkan si Tartonya sendiri mau banget ya supaya bisa lebih membantu si Luke. Tapi si Luke-nya ngomong gitu, aku ini belum pernah mengoperasi, aku baru belajar doang, belum mempraktekannya. Jadi aku takut kalau mengoperasinya ke kamu, katanya. Tapi sebenarnya si Luke ini takut rahasia tua HD jadi terbongkar ya. Jadi si Luke bilang takut salah operasi matanya si Tarto ini cuma apa ya? Cuma kata-kata manis gitu ya. Sebenarnya si Luke gak mau mengoperasi matanya si Tarto, takut nanti dibocorin rahasianya. Nah, tapi nanti ada suatu kejadian di mana si Luke melihat ketulusan si Tarto ya. Dia itu benar-benar pingin membantu si Luke, pingin lebih kuat makanya. Ya, mungkin akhirnya hati si Luke tergerak dikit ya, karena kan seperti yang aku pernah bilang bahwa si Luke ini nggak mau mengulangi masa lalunya ya. Dia cuma sebagai alat. Dia pingin menjadi manusia gitu ya. Makanya mungkin hatinya tergerak setelah mendengar itu. Akhirnya dia memutuskan bakal mengoperasi matanya si Tarto. Jadi ceritanya si Luke mendapatkan pesan bahwa Hero Epona bakal dibunuh. Asasinnya udah dikirim ke sekolah katanya. Nah, akhirnya si Luke mau mencari tahu siapa yang mau ngebunuh si Epona. Bukan karena dia khawatir sama si Epona. Kalau si Epona mah kuat banget, jadi nggak butuh perlindungan si Luke. Nah, tapi si Luke itu pingin mengetahui apa tujuan dari si pembunuh ini. Kenapa dia mau membunuh si Epona? Si Luke juga ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang si Epona ya. Makanya si Luke mau menangkap assassin ini. Lalu Luke memulai strategi untuk menangkap assassin tersebut. Jadi kan si Luke juga assassin ya. Jadi dia tahu caranya, lokasinya untuk assassin yang tepat tuh bagaimana. Nah, jadi assassinnya ini udah selama ini udah mengintai si Epona. Nah, makanya si Luke punya ide ya. Jadi dia ngasih bubuk gitu ya di tempat-tempat yang biasanya mungkin ada assassin. Bubuk ini adalah bubuk keluarga tua HD. Jadi spesial, nggak akan bisa dilihat sama manusia biasa. Dia cuma bisa dilihat oleh mata tua HD ya. Oleh matanya baru bisa kelihatan. Nah, jadi si Luke tinggal menggunakan mata tua HD-nya lalu mencari di manakah orang yang tandanya kelihatan. Nah, ternyata dia ya assassinnya. Anak kelas A. Nah, dia itu ternyata sebenarnya bisa aja masuk kelas S, tapi dia sengaja masuk kelas A supaya bisa membunuh si Hero. Jadi sebenarnya pembunuhan ini udah direncanakan bahkan sebelum masuk sekolah. Nah, akhirnya berhasil ditangkap sama si Luke ya dengan mudah karena tidak menyangka aja gitu ya si assassinnya. Dia tangkap, disekap, lalu dia diintrogasi ya. Tadi aku ngomong apa? Intrograsi ya. Integrasi. Tapi setelah dikulik-kulik, si assassin ini gak banyak memberikan informasi. Tapi setidaknya si Luke mendapat informasi bahwa pembunuh ini dikirim oleh Noble. Nah, kalau Noble sebenarnya untung juga ya. Jadi berseberangan kan Noble sama si Luke itu kan dari kerajaan. Jadi kalau Noble kan fraksinya, jadi ada fraksi Noble sama fraksi kerajaan. Jadi misah tuh. Jadi berarti si Noble ini ada di lain pihak. Jadi nggak ada kaitannya sama si Luke.
Jadi si Luke bisa ngelakuin apa aja ke si assassin ini. Nah, kan si Luke tadi katanya mau mengoperasi matanya si Tarto. Supaya si Luke nggak melakukan kesalahan dalam operasi, tentu saja harus ada uji coba dulu dong. Kan pertama kali. Si Luke juga takut sebenarnya. Walaupun tadi kata aku cuma kata-kata manis ke si Tarto, tapi sebenarnya dia juga takut dong. Kalau si Tartonya malah ada kesalahan terus buta. Jadi akhirnya dia menggunakan si assassin ini untuk melakukan eksperimen. Jadi matanya dieksperimen berkali-kali ya, supaya si Luke bisa yakin untuk mengoperasi si Tarto. Nah, selain itu juga kalau misalnya nanti si Tarto operasinya gagal, nah nanti bisa pakai mata si assassin ini. Ya, kasihan ya dia. Lalu setelah ujian si Luke sama Hiro ngobrol-ngobrol nih. Si Epona ini berterima kasih banget sama si Luke karena berkat bantuannya nilainya makin tinggi ya, makin meningkat. Karena kan sebelumnya dia bodoh. Karena dia adalah petani ya, jadi jarang belajar. Nah, setelah belajar sama si Luke nilainya naik. Nah, sebenarnya si Hiro Epona ini emang pinter ya, gara-gara kan dia punya skill namanya fast learning. Jadinya kalau pelajaran apapun sebenarnya yang dikasih ke si Epona ini bakal cepet nyerapnya. Dan ini menandakan bahwa tekniknya si Luke untuk mendekati si Epona itu sukses ya. Mereka makin akrab dan makin intim gitu. Lalu sepulang sekolah barulah si Luke dan Tarto melakukan operasi. Dioperasi matanya, terus akhirnya matanya ditutup ya pakai eye patch. Nah, ini beda sama si Luke ya. Kalau si Luke kan punya super recover. Jadi matanya itu cepat sembuh gitu. Terus bisa langsung dua-duanya matanya. Kalau si Tarto karena nggak punya kemampuan itu, jadinya cuma bisa satu mata dulu ya. Sembuhnya soalnya lama. Terus kalau langsung dua-duanya otaknya bakal rusak. Jadi satu dulu. Si Tarto akhirnya disuruh membuka penutup matanya dan Tarto mendapatkan Tua HDI, oke. Nah itu dia matanya kalau melihat ya bersinar gitu. Kalau di animenya matanya kayak pelangi gitu ya. Dan nanti bakal mata kirinya juga bakal dikasih. Diuji cobalah mata si Tarto yang baru. Si Tarto udah bisa melihat jarak jauh ya. Terus mulai latihan lagi kan sebelumnya dikatakan bahwa si Tarto ini kemampuannya gak bisa berkembang lagi. Nah setelah ada mata ini si Tarto bisa naik lagi. Sama si Luke dilempar sebuah bola putih ya, dilempar set dengan kecepatan berapa ya, 200 km per jam gitu kalau nggak salah. Ya pokoknya cepet banget tuh. Dan si Tarto bisa melihat itu bola itu dan menangkapnya. Nah, bahkan si Tarto bisa membaca tulisan yang ada di bola tersebut. Padahal bola tersebut cepet banget. Si Tarto bisa melihat, jadi ternyata di bola tersebut ada tulisan. Berarti si Tarto ini lulus ya, beneran matanya itu berfungsi. Akhirnya dia bisa mengembangkan jurus anginnya lagi ya. Selain itu si dia juga nggak mau kalah. Si dia juga berkembang ya. Jadi dia mempelajari sihir-sihir di sekolahnya dan memperoleh sihir baru. Yaitu untuk memperpendek mantra. Dan tentu saja si Luke sangat senang dengan penemuan baru ini. Lalu tiba-tiba si Luke, Neis, Epona, dia sama Tarto dipanggil ke ruang kepala sekolah. Mereka nggak tahu mau disuruh apa. Nah ternyata si kepala sekolah ini meminta si Luke dan kawan-kawannya untuk membunuh orc yang datang menyerang sebuah desa. Nah tentu saja si Luke bertanya-tanya ya. Emang kamu nggak tahu orc? Orc ini sangat berbahaya, kata si Luke. Masa anak kecil gitu ya? Aku juga bingung. Kenapa anak kecil yang malah disuruh? Kemana orang dewasanya gitu? Nah tapi katanya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nah si Luke agak curiga nih ya. Sebenarnya apa tujuannya mereka dikirim untuk membunuh orc ini? Perlu diketahui bahwa orc ini berbahaya ya. Jadi libidonya tinggi. Jadi ada skill reproduksi yang luar biasa. Makanya bahaya untuk cewek-ceweknya gitu ya. Kenapa cewek-ceweknya juga dibawa gitu? Si Tarto sama si dia. Kenapa harus ikut? Si Luke protes. Nah tapi katanya ya makanya kamu harus lindungin
mereka berdua, kata gurunya yang kelas S. Nah ini kata si guru kurang ajar ini ya. Katanya ya lindungi aja mereka berdua, makanya katanya. Akhirnya si Luke setuju juga karena mau gimana lagi ya. Dipaksa terus. Sebelum berangkat si Luke memperingatkan ke dia dan Tarto bahwa yang pertama orc ini sangat berbahaya. Jadi kalian berdua harus terus di samping aku katanya. Bahkan kalau kalian kestun dikit aja ya, kepukul, kalian bakal pingsan dan langsung dibawa. Makanya kalian harus sangat berhati-hati. Jadi kalian harus berada di dekatku katanya. Terus yang kedua, kalian harus berhati-hati justru bukan sama si orknya, tapi sama si hero. Karena si hero itu dahsyat banget kekuatannya. Kalau misalnya mukul gitu, efek sekitarnya justru yang lebih berbahaya dari si orc sendiri katanya. Dan yang ketiga, kalian harus ingat bahwa perintah aku ya, si Luke, perintahku adalah yang paling utama. Jadi mau perintah si guru atau perintah komandan, yang paling utama adalah aku. Jadi kalian harus mendengarkanku. Oke, siap semuanya ya. Karena mereka percaya sama si Luke, si dia sama si Tarto, mereka setuju. Oke, itu dia cerita tentang operasi mata si Tarto dan persiapan untuk memburu orc. Nah, gimana kelanjutannya nantikan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau gitu, bye.